Perkenalkan, nama saya Charles Harsoyo, Fakultas Teknik Sipil Universitas Pembangunan Indonesia, akan menjelaskan mengenai kontrak kerja konstruksi. Sekarang kita masuk di pengertian kerja konstruksi menurut Wikipedia Bahasa Indonesia. Konstruksi merupakan suatu bagian kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau suatu infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas, konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misalnya konstruksi struktur bangunan adalah bentuk atau bangunan secara keseluruhan dari struktur bangunan. Pengertian lainnya, kerja konstruksi merupakan bagian dari jasa yang meliputi pelaku jasa konstruksi, usaha jasa konstruksi, dan kerja konstruksi. Pada pasal 1 Undang-Undang dinyatakan mengenai pengertian dan definisi yang terkait dengan kerja konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kita masuk di bagian kedua, pelaksanaan konstruksi. Menurut pasal 1, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Dalam pasal 1604 sampai dengan pasal 1615 KUH Perdata Buku Ketiga tentang Perikatan pada bagian ke-6 tentang pemborong pekerjaan digunakan istilah pemborong untuk pekerjaan konstruksi. Penggunaan istilah kontraktor lebih dikenal di masyarakat dibanding dengan penggunaan istilah pelaksanaan konstruksi. Kerancauan istilah ini terjadi karena undang-undang digunakan pula istilah kontraktor pelaksana. Pengertian, uraian, dan definisi tentang pelaksana konstruksi dalam pasal 12 Undang-Undang mengenai jenis usaha konstruksi terdiri dari usaha perencanaan, usaha pelaksanaan, dan usaha pengawasan yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi. Usaha pelaksana konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari menyiapkan lapangan sampai penyerahan akhir hasil kerja. Isi kontrak kerja konstruksi. Dalam pasal 1-8 dijelaskan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dalam pasal 1604 sampai dengan pasal 1615 KUH Perdata Buku Ketiga tentang Perikatan pada bagian ke-6 tentang pemborong pekerjaan digunakan istilah perjanjian pemborong untuk kontrak kerja konstruksi. Pada pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. 4 unsur yang dinyatakan dalam pasal 1302 KUH Perdata. Lalu dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berarti bahwa atas segala kontrak yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Jenis kontrak kerja konstruksi di Indonesia terdapat beberapa versi. Versi pemerintah biasanya dipakai standar yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Versi swasta, versi ini beraneka ragam sesuai dengan keinginan pengguna jasa atau pemilik proyek. Versi standar swasta asing.
Secara umum, kontrak kerja konstruksi terdiri dari agreement. Agreement ini adalah persetujuan antara penyedia proyek dan pelaksana. Lalu condition of the contract, itu syarat-syarat kontrak. Terdiri dari syarat-syarat hukum yang berisi ketentuan yang diberikan oleh pemilik kepada kontraktor sebelum tender dimulai, dan special condition, syarat-syarat khusus yang berisikan ketentuan tambahan dalam kontrak. Lalu kontrak plan, yaitu perencanaan kontrak yang akan dilakukan. Spesifikasi yaitu penjelasan mengenai detail materi-materi yang nantinya akan digunakan di lapangan, lalu mengenai peralatan dan cara penggunaan. Berdasarkan prinsip hukum berupa sifat dan ruang lingkup hukum, kontrak dapat berupa kontrak nasional maupun kontrak internasional. Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh dua pihak dalam wilayah nasional Indonesia, sedangkan kontrak internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing, orang asing, yang objek pekerjaan berada di luar Indonesia maupun di wilayah negara lain. Secara teoritis, unsur yang dapat menjadi indikator suatu kontrak internasional adalah kebangsaan berbeda, domisili hukum berbeda, hukum dipilih adalah hukum asing, penyelesaian sengketa kontrak langsung di luar negeri, penandatanganan kontrak dilakukan di luar negeri. Objek kontrak berada di luar negeri, bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing, digunakan mata uang asing. Lalu, untuk menemukan dasar pengaturan kontrak internasional, kita dapat meninjau sumber hukum internasional. Hukum nasional termasuk peraturan undang-undang suatu negara yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait, dokumen kontrak, kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak, putusan pengadilan, doktrin, perjanjian internasional mengenai kontrak. Pada umumnya, para pengguna jasa atau pemilik proyek asing menggunakan kontrak kerja dengan sistem FIDIC dan atau FCT. Standar kontrak yang dikeluarkan oleh FIDIC selalu menjadi acuan dalam kontrak kerja konstruksi proyek-proyek internasional. FIDIC merupakan perkumpulan dari Asosiasi Nasional para Konsultan. Kita lanjut pada pasal 46 ayat 1 bagian ketiga, kontrak kerja konstruksi dinyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia. Pasal 47 ayat 1 dinyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai para pihak, yaitu memuat jelas identitas para pihak, rumusan pekerjaan, memuat uraian jelas tentang rincian lingkup kerja, nilai kerja, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu. Masa pertanggungan memuat tentang jangka waktu pelaksanaan, hak dan kewajiban yang setara, memuat hak para pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan. Penggunaan tenaga kerja konstruksi memuat kewajiban tenaga konstruksi yang bersertifikat, cara pembayaran, itu metode pembayaran yang akan digunakan nantinya. Wan prestasi memuat ketentuan tanggung jawab dan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Penyelesaian perselisihan memuat tentang data cara penyelesaian perselisihan. Pemutusan kontrak kerja, itu ketentuan dapat pemutusan kontrak kerja yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak. Keadaan memaksa memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan. Kegagalan bangunan memuat ketentuan kewajiban penyedia jasa pengguna jasa, kegagalan bangunan, dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan.
Perlindungan pekerjaan memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain pihak dan pekerja, aspek lingkungan, dan jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Lalu kita melihat di sini aspek teknis, aspek hukum, administrasi, keuangan, perpajakan, dan sosial ekonomi. Jika lihat dari aspek teknis yang harus dipenuhi yaitu syarat-syarat hukum kontrak, lampiran-lampiran, spesifikasi teknis, dan gambar-gambar kontrak. Dalam aspek teknis ini diterapkan pula mengenai lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, cara atau metode pengukuran. Selain aspek teknis, ada beberapa aspek hukum, penghentian sementara pekerjaan, pengakhiran perjanjian, ganti rugi keterlambatan, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa, hukum yang berlaku. Susunan kontrak kerja konstruksi adalah sebagai berikut. Uraian para pihak, penjelasan identitas lengkap kedua belah pihak. Considerance berisi pertimbangan-pertimbangan yang mendasar atau melatar belakangi pembuatan perjanjian. Definisi interpretasi diuraikan di awal untuk memudahkan pengertian. Lingkup pekerjaan yaitu pekerjaan secara garis besar. Nilai kontrak yaitu nilai dari suatu bangunan, dari berapa biayanya. Baru jangka waktu pelaksanaan, pertanggungjawaban, asuransi untuk jaminan para pekerja, jaminan garansi, tenaga ahli, diuraikan sebagai kualifikasi prosedur penerimaan dan pemberhentian, hak dan kewajiban para pihak, menyusun semua hak dan kewajiban untuk memberikan keadilan dan kesetaraan, cara pembayaran, metode pembayaran yang dilakukan antara kedua belah pihak, ganti rugi keterlambatan, pekerjaan tambah, cedera janji, itu contohnya pengingkaran janji dalam proyek. Pelimpahan pekerjaan, yaitu pelimpahan pekerjaan dari penyedia jasa yang telah memenangkan tender kepada pihak ketiga. Penyedia jasa lain, dalam hal ini adalah penyedia jasa lain yang dipekerjakan oleh pengguna jasa. Pengawas pelaksanaan pekerjaan. Gambar kerja. Diuraikan bahwa gambar kerja harus dibuat penyedia jasa berdasarkan gambar kontrak dan harus disetujui. Kemudian memasuki lapangan. Tempat penyimpanan bengkel penyedia jasa harus menjamin kemudahan pengguna jasa. Laporan dokumentasi. Penyedia jasa membuat laporan berkala mengenai kemajuan pekerjaan, bahan persediaan peralatan, dan jumlah tenaga kerja. Bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Lalu yang terakhir pemeriksaan dan pengujian, yaitu pemeriksaan pengujian hasil kerja yang telah dibuat. Dasar kontrak kerja. Menurut pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, suatu kontrak kerja dibedakan berdasarkan suatu imbalan, jangka waktu pelaksanaan, dan cara pembayaran hasil pekerjaan. Lalu ada dua macam bentuk imbalan kontrak kerja konstruksi yang sering digunakan, yaitu fixed lump sum price dan unit price, sehingga kontraknya sering dinamakan kontrak harga pasti dan kontrak harga satuan. Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan harga satuan merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap suatu unsur. Lalu pasal 21 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 memberikan batasan definisi tentang kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum adalah kontrak jasa atas penyelesaian suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung penyedia jasa.
sepanjang gambar dan spesifikasinya tidak berubah. Lalu ada 3 bentuk imbalan, yaitu biaya tanpa jasa, biaya ditambah jasa, dan biaya ditambah jasa pasti. Lalu pasal 21 ayat 3 nomor 29 tahun 2000 menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan biaya jasa tambah merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, di mana hasil pekerjaan dan volumenya selalu diketahui dengan pasti. Lalu ada tiga cara pembayaran dan prestasi pekerjaan penyedia jasa, yaitu pembayaran bulanan, pembayaran atas prestasi, dan pembayaran atas seluruh hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100%. Lalu yang kedua, kita masuk di klausula lingkup kerja dalam kontrak konstruksi. Nah, apa ini klausula lingkup kerja dalam kontrak konstruksi? Klausula tentang lingkup kerja meliputi uraian objek kontrak, kualitas dan kuantitas objek kontrak, harga dan cara pembayaran, dan lamanya waktu kerja. Lalu, menurut Yasin, suatu kontrak kerja konstruksi meliputi syarat-syarat, yaitu syarat-syarat umum kontrak, yaitu lampiran-lampiran, syarat-syarat khusus, lalu teknis, gambar-gambar kontrak. Selain itu, ditetapkan pula kelengkapannya yang terdiri dari lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, dan cara metode pengukuran. Berdasarkan pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dinyatakan pula dalam pasal 47 ayat 1, kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencukup uraian mengenai rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas dan rinci. Yang ketiga, klausula hal dan kewajiban dalam kontrak kerja konstruksi. Klausula tentang hak dan kewajiban dalam kontrak kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa diatur dalam persetujuan kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dalam kontrak kerja bisa berbeda-beda dengan kontrak yang lain tergantung ketentuan-ketentuan kontrak bersangkutan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah kesempurnaan suatu kontrak jasa konstruksi. Untuk meminimalisir timbulnya sengketa dalam penandatanganan kontrak konstruksi, mencermati isi kontrak, penyusunan kontrak kerja konstruksi, bahasa kontrak atau bahasa hukum, pemilihan penyelesaian sengketa harus disebutkan dan ditentukan dengan jelas, penunjukan pasal dan ayat kontrak dilakukan dengan tertib dan jelas secara urut, misal sebagaimana ketentuan perjanjian pasal ayat di atas, dan hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas. Antara lain penghentian sementara pekerjaan, pengakhiran pekerjaan atau pemutusan kontrak, ganti rugi, keterlambatan penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa, hukum yang berlaku, bahasa kontrak, domisili, pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata. Itu sekian materi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan testimoni mengenai perkuliahan di UNPI, yaitu sangat baik untuk orang yang bekerja sambil berkuliah untuk meneruskan perkuliahannya sambil bekerja dan bisa mengefisiensi waktu. Itu saja, terima kasih.